Berada di balik layar kesehatan sebagai seorang tenaga medis, membawanya ke ranah politik. Inilah edisi Tokoh Kita bersama Dr. Messi Widyastuti, MARS. Bagi Dr. Messi Widyastuti, kesehatan adalah pondasi utama kehidupan. Mengawali karir sebagai seorang dokter, ia terbiasa mendengar keluh kesah pasien dan memahami bahwa setiap kebijakan medis harus lahir dari rasa empati. Pengalaman di dunia kesehatan inilah yang membentuk karakternya. Teliti, tenang, dan selalu mengutamakan kemanusiaan sebelum melangkah lebih jauh ke ranah publik. Panggilan untuk membawa perubahan yang lebih luas membawa Messi ke jalur politik. Ia percaya bahwa resep terbaik untuk mensejahterakan rakyat adalah melalui regulasi yang tepat. Di DPRD Jawa Tengah, latar belakang medisnya menjadi kekuatan untuk mengawal kebijakan kesehatan dan sosial, memastikan suara masyarakat terdengar hingga ke meja putusan. Amanah sebagai Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah dijalaninya dengan penuh dedikasi. Membidangi kesejahteraan rakyat, Messi fokus pada isu pendidikan, kesehatan hingga pengentasan kemiskinan. Baginya, tugas ini bukan sekedar jabatan, melainkan jembatan untuk memastikan setiap warga Jawa Tengah mendapatkan hak dan layanan dasar yang layak. Di balik padatnya jadwal sidang, Messi menjaga keseimbangan hidup dengan cara yang sederhana namun konsisten. Ia rutin berjalan kaki minimal 7.000 langkah setiap hari demi menjaga kebugaran. Tak hanya itu, kecintaannya memelihara tanaman menjadi terapi tersendiri untuk menyegarkan pikiran. Karena bagi Messi, raga yang sehat dan hati yang tenang adalah modal utama untuk terus mengabdi bagi rakyat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali hari ini Tokoh Kita menjumpai Anda kembali dan kali ini bersama saya Septi Wulandari. Dan tentu saja saya akan berbincang dengan tokoh kita hari ini. Siapakah beliau? Beliau adalah Dr. Messi Widyastuti, MARS ya, yang juga saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah. Saya akan langsung sapa terlebih dahulu Bu Dewan yang satu ini yang sudah sangat senior. Halo, apa kabar Bu Messi? Baik, Mbak Septi. Oke, sehat ya Bu? Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita nggak janjian tapi dress code kita sama ya, pasti hijau-hijau ternyata. Nadanya sehati. Ya, sekalian pohonnya juga hijau-hijau. Iya, pas banget ternyata pohonnya juga banyak di sini. Tadi kita masuk di sini luar biasa, ternyata banyak tanaman-tanaman hijau dan sangat terawat gitu ya. Oke, nah tadi saya tebelin dulu di sini gitu. Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah ada Dr. Messi gitu ya, yang ternyata memang dulunya adalah seorang dokter atau sekarang ini masih dokter itu melekat sih ya. Dokter melekat ya. Walaupun tidak praktek itu masih di mana-mana juga masih dimintain tolong secara di bidang kesehatan sih. Jadi walaupun sekarang sudah prakteknya minim, itu karena memang kekurangan waktu, banyak kegiatan di komisi di DPR ini sehingga tidak bisa menunaikan profesi saya. Oke, ilmunya masih melekat tapi ya karena harus dipakai terus ya, ilmunya digunakan untuk agar bermanfaat gitu. Bu Messi, tapi menarik ini, berarti Ibu dulunya adalah seorang dokter gitu ya, kemudian masih sekarang ini juga karena keterbatasan waktu. Tapi apa yang membuat Ibu dulu dari seorang dokter gitu ya, kemudian sekarang ini menjadi ya bisa dibilang adalah politikus gitu. Apa yang mendorong Ibu untuk kemudian beralih gitu? Iya Mbak Septi. Ya ini pertanyaan yang luar biasa juga. Berarti kan harus menceritakan seluruh riwayat pekerjaan saya. Nah, kita siap menunggu Ibu ceritanya. Memang dulu saya seorang pegawai negeri. Saya dokter puskesmas. Dan sudah kami jalani sebagai dokter puskesmas 23 tahun. Dan selama menjadi dokter itu saya memang suka sekali dengan kegiatan sosial. Kegiatan sosial itu mulai pengobatan gratis maupun pembagian beras maupun meninjau korban bencana alam dan lain sebagainya. Itu saya tekuni di PMI. Saya di PMI Kota Semarang itu juga di samping dokter puskesmas di Puskesmas Mijen. Saya mengabdi di situ walaupun tanpa gaji karena memang kita maunya pengabdian. Di samping
PMI juga saya anggota Rotary Club. Jadi banyak sekali kegiatan untuk berbakti kepada kegiatan kemasyarakatan. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu menantang saya atau membuat saya ingin berbuat lebih banyak, lebih luas. Dan saya suatu ketika diajak juga di Partai PDI Perjuangan, saya mulai dari ranting, anak ranting sampai ke di DPC Kota Semarang sampai ke DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Dan itu yang membuat saya terjun ke politik ini dasarnya adalah kegiatan sosial. Sehingga saya kalau di partai ini menjadi lebih luas. Apalagi saya di komisi, tentunya kegiatan saya lebih luas sampai ke seluruh Jawa Tengah. Itu yang membuat saya tertantang untuk berbuat sesuatu untuk masyarakat. Oke, jadi memang panggilan hati karena ada Ya. karena Ibu sudah lama juga gitu ya sebagai dokter, pengabdian, kegiatan sosialnya banyak gitu ya, Bu. Dan memang membuat saya berbahagia apabila bisa berbuat sesuatu, masyarakat itu bisa berbahagia juga. Oke. Jadi dokter ini kan bisa dibilang juga sudah sangat bermanfaat untuk masyarakat, Bu. Apalagi Ibu dokter yang maksudnya dokternya kegiatan sosialnya banyak gitu ya, yang tentu saja itu ya memang karena kegiatan sosial tentu saja sangat meringankan masyarakat. Nah, apa itu tidak cukup gitu? Maksudnya saya harus lebih luas lagi nih dari ini atau seperti apa? Betul. Mbak Septi, kalau di Puskesmas itu dengan kegiatan di Mijen saya di pinggiran kota Semarang, dulunya memang di Mijen itu jalannya masih rusak, belum ada listrik dan lain sebagainya. Itu kurang lebih 35 tahun yang lalu. Nah, kalau di Puskesmas itu kan paling puskesling, terus penyuluhan-penyuluhan di kecamatan saya aja kan. Tetapi kalau saya mengikuti kegiatan partai itu bisa ke Wonosobo, bisa ke Temanggung, dan kebetulan memang ketua DPD PDI Perjuangan saat itu sangat welcome karena memang membutuhkan tokoh untuk bisa membantu kegiatan sosial mereka, sehingga saya ya senang juga karena diajak ke keliling itu, diperkenalkan bahwa ada loh seorang dokter yang mau ikut PDI gitu. Zaman dulu kan masih jarang seorang tokoh yang mau mengabdi di bidang politik. Kalau sekarang kan banyak sekali orang yang pandai, bahkan orang lebih pandai dari saya banyak sekali. Itu tahun berapa ya Ibu mulai kemudian kan tadi 23 tahun sebagai SM, berarti itu sekitar tahun berapa ya? Tahun 80 lebih dah. Tahun 80. Itu jadi pertama kali kemudian bergabung di PDI Perjuangan. Karena lahan pengabdiannya ini jadi lebih luas ya Bu ya. Tadinya ketika dokter hanya di kota Semarang gitu ya. Itu sekitar tahun 80-an sekian. Nah, 89. Ibu bergabung di awal di partai, kemudian langsung ikut kegiatan itu, dan kemudian pencalonannya sendiri Bu mulai di tahun yang keberapa Ibu? Tahun keberapa ya? Kan tahun 90-an ya. Ini periode keberapa Ibu? Di periode kelima ya. Jadi 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang dikurangi saja. Jadi Ibu ini sudah periode kelima menjadi wakil rakyat Jawa Tengah gitu ya. Oke, dan selama perjalanan yang tadinya pengabdian di Kota Semarang, kemudian Ibu bergabung dulu dengan partai gitu. Apa yang titik baliknya yang saya memang harus mencalonkan diri juga gitu untuk mewakili masyarakat gitu, atau selama perjalanan ke lapangan ini Ibu menemui hal-hal yang sangat menyentuh atau seperti apa? Betul. Saat itu memang kalau PDI itu keliling tidak ada dokternya sih, sehingga itu membuat saya juga tertantang untuk melakukan itu. Bahkan kalau ada kampanye seorang calon bupati gitu, saya juga dikirim juga ke daerah-daerah Wonosobo, Temanggung dan lain sebagainya. Dan yang membuat saya bahagia yaitu bisa membantu masyarakat kecil yang saat itu tidak seperti sekarang ini, ke puskesmas juga membayar, jaraknya jauh, sehingga kalau saya datang ke masyarakat dengan pengobatan gratis itu mereka senang sekali. Itu yang membuat tantangan buat saya. Sekali dari satu lokasi gitu bisa 100-200 orang pasien yang itu dengan
saya tangani sendiri dan obatnya juga dari saya sendiri. Oke, jadi Iya. Ibu waktu itu datang Iya. tidak hanya dengan Badanku, badan tenaga ilmuku. aja ya, ilmu ya, tapi juga obat gitu. Obat ya. Oke, padahal banyak ya Bu ya itu berapa Iya, titik waktu iya. itu? Ya banyak. Banyak sekali ya gitu ya. Iya. Jadi memang kemudian ketika ini menjadi sebuah panggilan hati dan Iya. akhirnya pun Ibu sekarang juga ada di komisi yang Iya, menaungi iya, bidang betul. kesehatan ya Bu ya. Iya. Gitu. Di titik-titik itu ketika melihat banyak masyarakat yang seperti itu, apa keinginan Ibu waktu di lapangan? Oke, saya harus mencalonkan dan Iya. akan berbuat seperti apa gitu Iya. untuk masyarakat? Banyak masyarakat itu menderita. Kalau dulu itu banyak penyakit infeksi. Kalau sekarang kan sudah jarang itu seperti pneumonia dan seperti penyakit-penyakit infeksi yang lain ya, paru-paru dan lain sebagainya itu dulu banyak. Sekarang kan paling kulit, terus penyakit ini apa degenerasi seperti neuritis dan lain sebagainya. Nah, seperti itu warga masyarakat kesulitan ke puskesmas karena jaraknya jauh dan harus membayar. Dan yang membuat saya senang ya itu bisa membantu mereka di lokasi dan mereka sangat berbahagia kalau ketemu saya. Oke, jadi ini Ibu kalau di 25 tahun yang lalu gitu itu baru pencalonan belum yang mulainya belum. terjun tuh di tahun 80-an ya. Iya, belum. Jadi Ibu benar-benar Dewi Penolong gitu ya. Ya, Kalau enggak. di apalagi kalau di daerah pelosok-pelosok apalagi akses kesehatan, akses Iya. jalan juga kan Iya. belum terpenuhi. Nah, Betul. kira-kira apa sih perbedaan yang kemudian sangat mencolok gitu ya di Ibu pertama kali ini kegiatan sosial saat itu dengan yang sekarang akhir-akhir ini mungkin apa yang sudah berbeda, tapi nanti kita lanjutkan di segmen yang kedua ya. Mari. Dan pemirsa kita akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami dalam Tokoh Kita. Iya. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam Tokoh Kita dan masih bersama dengan Ibu Messi Widyastuti, Ibu dokter ya, yang perjalanannya luar biasa dari tahun 80-an, berarti itu juga tahun dimana tahun kelahiran saya 80-an sekian, Iya. saya baru lahir, Ibu sudah Betul, saya itu melanglang sudah- buana kemana-mana gitu, udah banyak berbuat hal untuk masyarakat gitu. Iya, betul. Nah, tadi sempat terpotong Ibu, jadi di awal-awal Ibu ke lapangan lah ya, ini ya ke lapangan, kemudian ikut bersama melihat bagaimana kondisi masyarakat kita saat itu gitu. Dibandingkan dengan yang sekarang ini, kalau Ibu melihatnya seperti apa? Sekarang saya sudah tidak mulai dengan pengobatan gratis. Ya, tentu saja Karena- sudah beda ya Bu ya Iya, kebutuhannya. beda. Di samping penyakitnya juga berbeda, masyarakat juga akan lebih sehat dengan adanya kegiatan BPJS dan puskesmas juga gratis, ke rumah sakit gratis, sehingga mereka untuk kebutuhan kesehatan, walaupun ada sih beberapa lokasi yang masih ibu pengobatan gratis lagi gitu, tapi rata-rata mereka bisa melakukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu di puskesmas dan gratis kan, di dokter juga gratis, di layanan dokter praktek pribadi itu kan gratis lewat BPJS, sehingga kegiatannya beda. Kalau kegiatannya beda sekali, daerah-daerah terpencil paling saya bawa beras, Iya, iya. beras, Oke, kebutuhannya sembako, berbeda iya, ya. sembako. Itu juga membuat bahagia juga kalau mereka kebetulan saya bagi beras, gula gitu kan, minyak goreng gitu kan, telur, mereka terlihat sumringah dan Iya. berbahagia sekali. Saya juga ikut berbahagia. Iya. Ya, merasakan kebahagiaan rakyat yang daerah terpencil yang kami kunjungi, tentunya saya juga ikut berbahagia. Karena bisa membahagiakan walaupun tidak bisa terus-menerus, dan memang kebahagiaan itu kan sebentar gitu, tidak terus bahagia gitu. Itu membuat kami senang. Itu makanya Ibu juga saat ini menjadi ketua komisi E, yang dimana itu kan memang komisi rakyat ya kalau bisa dibilang. Iya, saya pernah di komisi B juga. Pernah di komisi Ya, B gitu iya. ya. Tapi ini baru di periode ini di komisi E. Enggak, kemarin saya di komisi E komisi E juga, juga. Oh iya, yang tapi tahun bukan kemarin komisi E. pimpinan. Kali ini saya ditugasi oleh fraksi untuk menjadi pimpinan. Saya ya bersyukur dan berterima kasih
karena mendapatkan tugas yang tentunya lebih berat daripada anggota biasa. Karena menjadi ketua ya, menjadi koordinir dari komisi rakyat ini gitu ya Bu ya. Nah kalau kita masuk ke komisi E sendiri gitu Bu ya, tugas-tugas yang sekarang ini kan seperti yang tadi disampaikan nih, di situ ada kesehatan gitu ya, kemudian kesejahteraan sosial lah ya untuk masyarakat. Itu saat ini yang jadi concern sendiri dari komisi E ini apa yang untuk masyarakat Jawa Tengah? Tahun ini kan saya udah beberapa periode di Komisi E. Saya memfokuskan diri intens di Komisi E ini untuk tahun ini itu di dinas sosial. Dinas sosial, di samping itu juga dinas kesehatan maupun dinas pendidikan. Yang lainnya itu supporting ya. Di samping itu juga ada dinas yang mengelola atau menangani pemberdayaan perempuan di P3AKB. Iya. Jadi kenapa saya dinas sosial, begitu saya mulai di Komisi E di tahun yang periode sekarang ini, saya bersama dengan dinas sosial itu ke kementerian. Sampai sekarang kementerian di Jakarta itu selalu begitu intens untuk Jawa Tengah, karena kita sowan dan kita memang mengutarakan bahwa dinas sosial itu adalah satu dinas yang kehadirannya itu mewakili pemerintah, mewakili kita semua, sehingga harus diperhatikan. Di mana kesehatan sekarang kan tidak seperti dulu. Betul. Sehingga saya berharap itu bisa di dinas sosial ini dipush. Kalau khususnya kalau Mbak Septi tahu, contohnya adalah penanganan gelandangan. Penanganan ODGJ. Anak jalanan. Anak yang kena AIDS, anak yang berurusan dengan hukum dan lain sebagainya. Itu perlu kita perhatikan, sehingga kemarin itu salah satu staf dari dinas sosial itu menghadap, Bu, gimana ini pembangunan renovasi ataupun penambahan ruangan untuk ODGJ, jadi apa enggak? Nah, kamu maunya apa? Ini Ibu, apa aja yang kamu inginkan? Saya teleponkan ke Bapeda. Bapak Bapeda juga menanggapi dengan baik. Loh Bu, sekarang kan udah selesai nih, anggarannya udah ada. Nah Bapak kan ada sisa-sisa yang lain dong, kasih ke dinas sosial. Nggih pun Bu gitu. Saya senang juga karena bisa menjembatani mereka untuk bisa mendapatkan program-program yang sebetulnya merupakan program yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Dan kebetulan belum dapat support anggaran, dan saya bisa berhubungan dengan Bapeda ataupun Pak Sekda untuk bisa membantu dinas tersebut. Itu bahagia juga. Iya, karena mengusahakan sesuatu yang apalagi ini kalau ODGJ, kemudian anak jalanan ini kan kelompok-kelompok marginal yang memang perlu pendampingan ya Bu ya. Nah, sementara yang lain-lain sendiri kalau dari dinas sosial, ini kan tadi salah satunya dari pengadaan tempat untuk menambah ODGJ itu ya Bu ya. Kalau yang lainnya sendiri ada lagi nggak? Sekarang ini mengenai BPJS. Itu kesehatan nih Bu. Yang kaitannya BPJS itu dinas sosial juga. Kesehatan BPJS juga. Itu ikut ke dinas sosial ya Bu. Yang kemarin banyak yang kemudian di freeze itu gimana itu? Ya, dinas sosial itu yang memegang datanya sih. Datanya yang selama ini pada saat saya sejak jadi puskesmas itu memang mendata orang miskin gitu ya. Itu sampai sekarang kan datanya nggak rapi betul. Dulu gitu kan para lurah itu kan ya toh, itu memasukkan bukan orang miskin, masukkan tetangganya yang mendukung, saudaranya yang mendukung. Jadi nggak valid ya datanya dulu. Dari sampai sekarang itu nggak rapi Mbak Septi. Jadi perlu perbarui, perlu di data ulang ya. Nah itu membuat sedikit kekacauan seperti saat ini, di mana datanya belum rapi betul, terus sudah mengadakan penyetopan beberapa warga yang di PBI khususnya yang ditanggung oleh pemerintah. Kalau yang mandiri no problem. Nah itu yang sekarang ini cukup
membuat resah masyarakat. Itu sehingga kita kemarin baru hari Kamis yang lalu saya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, saya undang juga BPJS, saya undang Dinas Sosial untuk kita ngobrol mengenai pemutusan para pemegang kartu BPJS yang PBI ini. Oke, hasilnya apa Bu dari hasil obrolan itu? Ada banyak nggak sih di Jawa Tengah yang di freeze itu PBI-nya? 1,6 juta. 1,6 juta. Dari total penerima berapa itu Bu? Penerimanya kan kita 53% dari jumlah penduduk. Oke. Banyak bahwa penduduk kita sekali. kan 37 juta. Iya. Nah, itu kurang lebih separuhnya. Iya, terus 1,5 1,6 nya kemarin kena freeze. Nah, hasilnya kemarin itu memang di lapangan itu tidak semudah begitu saja ya. Banyak lurah yang belum begitu firm, belum menyadari bahwa pendataan itu penting gitu ya, atau data yang dia miliki itu adalah data yang sangat-sangat krusial karena kalau salah ada yang miskin nggak dapat tapi tetangganya yang kaya dapat gitu. Betul. Mereka bisa ribut sendiri. Begitu yang kaya mau dihapus, yang kayanya juga nggak terima. Aku mau tetap dapat, nggak merasa bahwa aku sudah mampu tidak perlu lagi mendapatkan support dari pemerintah. Tapi wong enak sih dapat ya. Kan nggak perlu bayar. Ya, sehingga kalau toh banyak yang saya kan harus Pak Lurah harus berani bahwa yang memang mampu harus di delete dan digantikan oleh warga yang miskin. Nah itu nggak mudah ibu tinggal ngendikan gitu gampang ya. Tapi kenyataannya di lapangan nanti saya di demo katanya. Iya, tapi Bapak harus mengambil keputusan yang benar. Sehingga data ini atau orang yang membutuhkan atau orang yang miskin betul-betul dia dapat, sedangkan yang kaya harus dihapus diganti. Oke. Nah ini kemudian tindak lanjutnya gimana? Apakah akhirnya tetap di freeze atau kemudian diaktifkan lagi? Kita nanti Bu, kita lanjut lagi, kita harus break lagi ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Toko Kita. Iya. Makin menarik ngobrol sama Bu Messi ya. Ini berkaitan dengan yang memang kemarin ini lagi rame soal BPJS kesehatan ya. Sampai sekarang masih belum clear ya. Belum clear juga ya, karena banyak ternyata ada 1,6 juta penerima PBI ya, yang kena freeze. Jadi nggak bisa dipakai lagi. Nah, ini setelah ada koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan yang lain ini, akhirnya sekarang ini seperti apa, Bu? Jadi kan banyak keluhan, Bu, saya itu harus cuci darah loh. Bahkan saya terkaget-kaget, saya itu sudah cuci darah selama 15 tahun Ibu. Bayangin tuh 15 tahun berapa 15 duit tahun ya. Tiba-tiba di freeze kayak gini kan saya jadi bingung. Saya kan berapa saat itu bisa akhirnya dipanggil kan. Nah, terus akhirnya sudah ada kesepakatan bahwa warga yang mempunyai penyakit katastrofik seperti kanker, talasemia, hemofili, juga cuci darah itu bisa, walaupun dia bukan PBI, dia tetap masih bisa untuk mendapatkan pelayanan itu. Itu kemarin sudah dibuka kurang lebih 140-an ribu, jadi dibuka untuk Jawa Tengah supaya dia bisa mendapatkan pelayanan lagi. Itu pertama. Kedua, bagi warga miskin yang kebetulan di freeze, kartunya tidak bisa dipakai, itu bisa lapor. Lapornya bisa ke Dinas Sosial maupun ke operator yang ada di desa. Oh, di desa, BPJS yang di desa iya. ada ya. Nanti operator ini bisa connect, yang ketiga, operator ini bisa langsung connect ke data pusat data, Pusdatin, sehingga bisa segera kalau betul miskin, dengan keterangan dari puskesmas ataupun dari rumah sakit, dia akan dibuka kembali, walaupun butuh waktu beberapa saat. Sehingga sudah ada pencerahan seperti itu. Ini moga-moga juga masyarakat agak tenang ya, karena yang katastrofik tadi sudah dibuka kembali. Oke, tapi yang menarik, apakah
sebelum di freeze itu Bu, dari 1,6 juta PBI itu tidak ada informasi awal gitu bahwa ini akan diberhentikan dulu layanannya dan sebagainya, itu tidak ya? Jadi langsung tidak ada langsung jadi membuat membuat kegaduhan karena tidak ada informasi gitu. Jadi nanti kalau betul dia miskin tapi PBI-nya dihapus, itu ada petugas dari Dinas Sosial, pendamping PKH namanya, itu bisa meninjau rumahnya, ya betul dia memang orang miskin, dan akan dilaporkan ke koordinator untuk bisa diaktifkan kembali. Oke, jadi tetap harus terkonfirmasi bahwa ini betul-betul memang berhak miskin, menerima atau tidak gitu ya. Itu ada sejauh ini ada informasi nggak Bu yang kemudian mengkomplain atau ini saya harusnya berhak gitu dari Dinas Sosial, ada informasi terkait kebetulan itu? Kemarin kan kita reses, kebetulan kita itu seluruh DPR Provinsi Jawa Tengah itu diberi kesempatan ketemu dengan rakyat. Sebulan itu ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 6 kali gitu. Nah itu komplainnya juga BPJS. Ya. Kok itu yang kaya masih dapat, yang saya yang miskin kok nggak dapat dan lain sebagainya. Dan memang untuk penentuan dia itu bisa dapat di PBI atau bukan kan ada kriteria itu, desil 1 sampai desil 10 itu. Yang harus dapat ada desil 1 yang miskin banget, desil 2, desil 3 sampai desil 4. Itu harus memang masuk mendapatkan kartu PBI supaya dia bisa berobat gratis. Namun di kelurahan itu ada juga yang terbalik. Desil yang di atas yang dikasih, yang di bawah malah nggak dapat. Jadi lurahnya, ada lagi lurahnya yang saya baru nemuin sekarang nih, saya juga gemes. Harusnya Ibu, semua warga nggak usah miskin dan kaya, semua harus gratis. Nah itu kan repot kalau begitu caranya. Memang harus yang miskin yang dapat, sedangkan yang kaya harus nggak usah dapat. Dan memang sudah ada program dari pemerintah dan Jawa Tengah menjadi percontohan, namanya program graduasi. Yang lulusan diluluskan. Nah, yang harusnya dia tidak dapat karena dia masuk desil 5, 6 dan itu dia ada yang sukarela, dia ya Ibu saya nggak usah dapat. Ada juga yang dengan dipersuasi nanti dapat kegiatan dan lain sebagainya, akhirnya dia mau mengembalikan PBI-nya. Tapi graduasi PKH ini juga cukup tinggi nggak sih di Jawa Tengah Bu? Atau masih perlu didorong lagi Bu? Malah pemerintah itu atau lewat Dinas Sosial itu para pendamping PKH yang bisa menggraduate warganya minimal 10 orang, dia juga dapat prestasi, dia dapat insentif. Jadi ada motivasi untuk mendorong masyarakat. Untuk dia lebih aktif untuk ketemu masyarakat. Walaupun dalam keadaan, walaupun dengan usaha seperti itu, ada juga warga yang sebetulnya dia mungkin ya dekat ke 5 atau 4 gitu, tapi dia masuk desil 6. Ibu, bagaimana ya caranya menurunkan desil? Supaya aku bisa dapat PBI. Malah minta diturunkan desil. Ya saya jawab, nanti gentengmu itu diganti rumbia, keramikmu itu dicopotin. Karena mau dianggap miskin. Minta desilnya diturunin. Macam-macam di masyarakat. Macam-macam ya Bu ya. Iya, itu membuat kami juga harus selalu berkoordinasi dengan dinas. Itu jadi kaitannya dengan di bidang sosial kesehatan itu BPJS ini memang masih. Makanya saya bilang tadi dinas sosial, walaupun di kesehatan itu kan berkaitan juga sih, betul. Dinas kesehatan maupun dinas sosial, karena dinas sosial dengan rumah sakit, belum lagi problem di rumah sakitnya kan, obatnya kurang, insentifnya sedikit, pembatasan kegiatan dari dokter dan lain sebagainya. Masih banyak hal yang harus diperbaiki ya. Nah ini juga sekarang ini kan juga ramai itu diperbincangkan tentang tunjangan atau apa gitu untuk tenaga medis yang belum terbayarkan atau apa gitu, atau yang kurang. Nah itu juga menjadi sorotan juga ya yang kemudian dari DPR. Itu apa yang kemudian bisa diupayakan? Rumah sakit yang di freeze. Rumah sakit di freeze. Di Jawa Tengah ada ya Bu? Ada.
karena mungkin kesalahan laporan, terus dianggap itu pelanggaran dan lain sebagainya, akhirnya di freeze. Kalau di freeze seminggu 2 minggu nggak masalah. Kalau di freeze sampai 3 tahun kan bangkrut, Bu. Ini di freeze berapa lama, Bu? Kemarin ada yang lapor, kebetulan di daerah saya. Di daerah Brebes. Okay. Saya Brebes. Di freeze 2 tahun, terus kita sowan, "Mbok jangan 2 tahun, ya sudah." Dia anggapnya salah, ya tentunya mau diyayal ya tetap dia anggap salah. Memang BPJS itu berusaha rapi gitu kan, berusaha kalau memang yang laporannya melenceng atau dibengkakkan dan lain sebagainya kan bisa aja. Itu akhirnya setahun. Kemarin udah setahun kok belum dibuka lagi, ya sowan lagi. Karena kalau ditutup seperti itu kan daerah-daerah tertentu, sehingga satu daerah itu akan nanti menumpuk di rumah sakit RSUD ya. Akhirnya kalau udah tahu menumpuk itu ya toh layanannya juga pasti menurun ya. Terus human error-nya akan banyak. Betul. Terus memberatkan rakyat karena harus transportasinya kan nggak dibantu, dia harus transportasinya jauh dan lain sebagainya. Itu udah saya aturkan ke BPJS. Oke. Dan progresnya sejauh ini atau sudah? Enggak, saya belum dengar sudah dibuka apa belum. Katanya sudah dilaporkan ke pusat sih, karena yang bisa buka lagi pusat. Oke. Tapi setidaknya itu Ibu dampingi untuk. Aku dampingi ya. Iya. Karena masyarakat juga akhirnya yang terdampak ya, kan ya, orang Bu di ya. dapil saya. Iya, di wilayah sana Bu, apalagi di Brebes, Tegal ya, Ibu Tegal, Brebes Slawi itu kan boleh dibilang kontur wilayahnya juga bukan yang terpusat satu kota. Terus daerah miskin. Nah, daerah miskin jauh lagi dari mana-mana. Nah, itu kalau di wilayah sana sendiri selain soal kesehatan itu yang memang utama yang lagi di ini atau kemiskinan ya, di tempat kami itu Brebes itu kan termasuk nomor 35 paling miskin di seluruh Jawa Tengah. Masih Brebes ya, Bu? Tahun lalu masih ini kemarin kan Kebumen. Itu Kebumen ada teman kita juga dari Kebumen. Itu atau akhirnya yang dia mestinya yang terbawah 35. Diperbaiki datanya dia jadi 34. Oke. Sekarang Brebes ya. Kembali Brebes lagi. Saya udah 34 tuh. Oke, dan ini berarti kalau di Brebes sendiri di wilayah yang secara spesifik Ibu wakili ya, konstituen Ibu ada di sana di Brebes Tegal itu, kemiskinan itu karena sebagai daerah termiskin, kemiskinan itu sebenarnya apa penyebab yang paling ininya di sana sih, Bu? Mungkin kok kurang rajin. Terus banyak pengangguran. Oke. Terus lapangan kerjanya kurang, pendapatannya kecil gitu. Jadi memang di sana itu sebetulnya banyak petani berambang dan lain sebagainya, dan banyak juga yang mereka keluar kota untuk tenaga kerja seperti di Jakarta dan lain sebagainya. Karena memang orangnya yang kurang struggle untuk menaikkan derajat pendapatannya. Oke, tapi potensinya mungkin secara ini sebenarnya bisa dikembangkan atau di Indonesia itu kan luar biasa. Iya. Oke. Apa aja bisa. Sebenarnya bisa ya. Iya. Oke. Dan nanti ini kira-kira apa sih yang mungkin ini secara spesifik di wilayah konstituen Ibu ini apa yang kemudian sudah Ibu lakukan dan dampingi untuk masyarakat di sana. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami dalam Tokoh Kita. Ya, masih bersama kami di Tokoh Kita, dan tentu saja masih dengan tokoh kita Ibu Dr. Messi Widyastuti ya. Beliau yang sudah cukup lama gitu ya sebagai wakil rakyat, dan ceritanya banyak karena sudah lama gitu ya. Nggak bisa-habis nanti. Nggak bisa-habis ini, tapi karena waktu kita juga terbatas ya, masih ada satu segmen lagi Ibu. Nah, ini kalau tadi disampaikan di Brebes dan juga Tegal menjadi salah satu konstituen lah ya di wilayah pemilihan Ibu di sana, yang tadi masih disebut Brebes itu wilayah termiskin di Jawa Tengah gitu. Nah, ada banyak hal gitu yang membuat menjadi ini wilayah termiskin gitu. Tapi apa yang kemudian bisa dilakukan sih Bu ini untuk mengejar ketertinggalan ini? Ya. Pertama tentunya konsolidasi dengan dinas terkait untuk pembenahan data. Terus kerjasama sama Lurah, Pak Lurah, bagaimana petugas operasional Anda yang
memasukkan maupun mendelit orang-orang yang tidak PBI dan yang PBI. Itu udah diperhatikan belum? Kan banyakan mereka itu Pak Lurah itu kayaknya I don't care. Kurang memperhatikan operator ini, sehingga operator ini biasanya digandeng dengan kegiatan-kegiatan lain, sehingga tidak bisa fokus untuk mengurusi data kependudukan. Sehingga kalau ada warga yang laporan untuk bisa dimasukkan, itu kurang respon. Ada satu desa yang bilang, diganti saja Bu, ganti saja Bu, dibubarkan kalau perlu BPJS-nya. Ya karena kurang ramah. Terus yang saya lakukan Mbak Septi, itu di samping koordinasi dengan tentunya stakeholder ya, tapi juga kami melakukan pelatihan-pelatihan, bantuan-bantuan kecil, contohnya bantuan alat masak, bantuan alat olahraga, bantuan-bantuan untuk ya kalau pas lebaran gini kita memang bagi sembako juga sih supaya meringankan beban mereka. Terus fasilitasi warga masyarakat yang sakit yang rujuk ke Semarang. Kalau besok harus kontrol lagi pulang ke Tegal, repot. Itu biaya, kita waktu dan lain sebagainya, Bu. Transportasi. Itu kami sediakan walaupun ya ruangan gini di DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, untuk saya kasih kasur, saya kasih AC, bisa nginep di sana. Ya seperti itu kurang lebih yang kita kerjakan. Kayak tempat penginapan sementara karena mereka harus bolak-balik. Banyak hal sih sebetulnya kalau diceritakan. Dari pemberdayaan mereka sendiri. Kemarin kita memberdayakan masyarakat perempuan, untuk perempuan, untuk mereka itu berdaya, karena jumlah DPR laki-laki dan perempuan kan tidak berimbang toh. Padahal sekarang ini jumlah perempuan dan laki-laki hampir sama. Bahkan sekarang ini masih banyak laki-lakinya loh, perempuannya makin habis loh. Ya toh? Iya, yang betul, mati, betul. yang sakit, banyak yang dikepukin ya kan. Itu persoalan-persoalan perempuan yang tentu ibu sebagai wakil rakyat yang juga perempuan punya kepedulian yang lebih khusus gitu ya terhadap hal itu gitu ya, luar biasa. Nah, kalau kaitannya dengan tadi Bu, lapangan kerja sendiri gitu. Ini kan wilayah termiskin yang kemudian bisa dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi gitu untuk mendorong ini biar ya banyak yang miskin ini tadi biar lulus lah gitu dari kemiskinan. Itu apa Bu dari pemerintah sendiri? Tentunya kita kerjasama ya dengan pemerintah kabupaten yang paling dekat untuk bisa membantu masyarakatnya membuka lapangan kerja, memberikan keterampilan supaya mereka bisa kerja sendiri, tidak harus bekerja dengan pemerintah atau dengan seseorang. Mereka bisa mandiri untuk melakukan sesuatu. Bisa contohnya nih jual cilok, jual gorengan maupun ada penghasilan lah ya, dia dapat penghasilan untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Jadi tidak harus tergantung kepada institusi tertentu, tetapi dia bisa mandiri. Kemarin itu kita ngajarin anak-anak itu untuk membuat konten di internet itu untuk bisa berjualan di situ, terus membantu mereka supaya warung-warung maupun apa bisa diajak kerjasama atau dijual lewat internet. Ya seperti itu yang kita kerjakan. Ya. Kalau dari potensi wilayah sendiri sebenarnya kalau di Brebes Tegal itu masih bisa sebenarnya jauh bisa dikembangkan. Iya pertanian, ya. Berambangnya itu bisa terus sekarang ini kan perekonomian memang terbanyak itu adalah jualan sih UKM gitu kan. Matengan, pengolahan itu yang paling banyak. Yaitu yang kita usahakan untuk bisa mengerjakan sesuatu untuk diri sendiri supaya keluarganya menjadi lebih sejahtera. Oke, itu jadi bukan upaya yang mudah ya Bu ya. Ini berarti di tahun kemarin, berarti sudah berapa tahun ini ya kalau wilayah Brebes itu predikat sebagai udah bertahun-tahun tapi mungkin butuh sentuhan yang lain lagi Bu untuk mendorong ini biar tidak jadi yang termiskin. Karena wilayahnya kan juga cukup luas ya. Iya betul, penduduknya juga 2 juta lebih kan? 2 juta lebih ya, jadi besar sebenarnya secara SDM, SDA-nya juga. Iya makanya minta dipisah itu kan bukan selatan. Nah itu juga menarik gitu. Sampai sekarang kan masih ada ya untuk usaha keinginan untuk memisahkan diri ya. Selawi ya Bu ya?
yang Brebes Utara dan Brebes Selatan. Oh, oke. Ya. Cuman kan kemampuan kalau mau pecah itu kan Selatan kemampuannya ada nggak? Nanti udah dipecah nggak bisa ngongkosin pegawainya. Ada nggak fasilitas gedungnya dan lain sebagainya. Iya. Jadi walaupun mereka mendorong-dorong ya kita harus disurvei dulu, harus dilihat dulu betul bisa seperti itu apa enggak bisa dipisah. Karena kalau nggak ada kemampuannya kan namanya malah bukan lebih baik tapi iya nanti kasihan juga ayatnya yang ada di situ gitu ya Bu. Jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Iya. Bu, Ibu ini kan wilayah konstituennya aja di Brebes, 3 kabupaten. Tegal Kota dan Tegal Kabupaten ya Bu ya. Kemudian juga sebagai ketua komisi itu kegiatannya gak ada berhentinya kayaknya. Ini aja. Disposisi itu loh yang paling banyak gitu dari pimpinan. Oh gitu, dari pimpinan disposisi. Iya kesini ya. Oke, dan itu kayaknya nggak ada berhentinya. Iya. Dan melihat double melihat usia ibu juga yang sudah tidak muda lagi. Senior banget. Senior banget gitu kan. Kalau udah bertahun-tahun di teman-teman di sini tahu lah Bu Messi gitu. Nah itu Ibu gimana menjaga stamina tubuh ini Bu biar tetap fit gitu apalagi sekarang nih kan kondisi juga macam-macam gitu. Ya alhamdulillah saya dari muda itu memang suka olahraga. Alhamdulillah saya sering dapat piala dari SMP, SMA ya. Olahragawan juga Ibu. Iya, tapi pancalomba, atlet ya. Lari, lempar lending. Terus lompat jauh itu 5 pancalomba. Lompat tinggi. Itu saya ada beberapa piala di SMP Negeri Jepara. SMP-nya di Jepara? Iya, karena saya dari daerah Jepara. Oh, Ibu dari daerah Jepara? Saya pikir dari daerah Tegal sekitarnya. Oh enggak ya. Di Tegal itu karena memang ditunjuk oleh PDI. Oh kamu di sana yang menentukan mereka. Terus sampai saat ini Mbak Septa saya itu selalu jalan kaki. Hari ini hujan saya nggak bisa banyak, ini baru 2.500. Oke. Udah hitung ya Bu ya, udah 2.500 hari ini. Biasanya sehari target berapa? Paling tidak 7.000. Kalau bisa bagus ya sampai 15.000. Oh luar biasa. Jadi hari-hari setiap hari minimal 7.000 itu ya. Iya. Oke. Langkah untuk supaya bisa makan dengan baik, makan dengan enak gitu kan. Kalau enggak kan tambah gemuk. Ini udah gemuk juga. Saya juga, tapi saya jadi terinspirasi gitu ya, minimal harus 7.500 jalan dulu kaki. Di sini setiap kali aku jalan tak share di grup komisi. Tak share, nggak ada yang respon. Loh, tapi itu kan sebenarnya bisa jadi inspirasi buat yang lain gitu. Iya, tapi nggak ada yang respon. Tapi sekarang ada 1-2 orang yang respon juga. Aku udah jalan Bu, gitu laporan. Lama-lama aku nggak langsung ke grup. Aku malu sendiri. Tapi harus dilanjutkan itu Bu, karena itu sekarang ini kayaknya juga gaya hidup sehat berolahraga itu jadi gaya hidup ini banyak kalau orang sudah di perkotaan. Seperti itu mau hari ini kok hujan ya nggak mau pergi gitu nggak, ini kepengen tetap jalan bawa payung gitu. Jadi tetap jalan kalau misalkan di waktu yang sangat lagi sibuk banget gitu biasanya Ibu meluangkan waktunya kayak di hotel dimanapun. Oh gitu. Gitu ya. Jadi saya jalan ya. Oh jadi kalau misalkan yang kira-kira bisa jalan pokoknya lebih baik milih jalan gitu. Kalau nggak jalan itu nggak nyaman. Oh gitu. Nah, kasihan loh Pak Abbasnya kalau kalau Ibu jalan kayak gitu terus. Aku jalannya kan di sekitar rumah saja, tidak di kompleks. Kalau ada kesempatan saya harus menetapkan itinerary. Aku mau beli Lombok gitu ya. Aku sengaja ke pasar itu. Jadi aku jalan kaki dari Anjasmoro, Puri Anjasmoro sampai Karangayu. Tapi ya itu cuma 3.500 langkah sih. Itu udah 3.500 lumayan nih Bu. Zaman sekarang kan nambahin dikit baru. Iya nambahin dikit. Nah ini juga di waktu-waktu yang sangat sibuk gitu, itu masih sempat nggak sih untuk kayak hiburan hobi? Hiburanku. Hiburannya ini tanaman-tanaman yang ada di sini tuh hiburannya Ibu. Aglonema. Yuk, nanti kita pulang gereja nyari-nyari gitu. Oh gitu. Nyari, Ibu memang suka merawat gitu. Banyak tanaman di rumah berarti Bu koleksinya? Banyak. Melihat betapa Tuhan itu Maha Pencipta. Bahwa bisa menciptakan tanaman dengan daun yang macam-macam warnanya. Itu kan luar biasa. Lagi capek saya liatin, oh ini yang kuning, oh ini yang ini harus dipecah gitu. Jadi berusaha untuk refreshing sendiri supaya tetap fit
Iya, refreshing tapi ada nilai filosofinya ya Bu, kalau melihat tanaman-tanaman gitu ya. Cakep, cakep ini kan cakep. Iya, cakep banget ini yang ini. Ini apa namanya Bu? Ini seperti ini aglonema juga tapi bukan ya aglonema. Ini yang aglonema. Oh, yang ini bukan jenis aglonema ya, beda ya. Oke. Saya juga nggak begitu paham soalnya jenis-jenis saya suka aja menikmati tanaman tapi tidak begitu paham. Oke, menarik ngobrol sama Bu Messi ya terkait dengan apa yang sudah beliau lakukan, kerjakan ini selama bertahun-tahun sebagai wakil rakyat di Provinsi Jawa Tengah. Nah, terakhir Ibu yang mungkin bisa disampaikan ke masyarakat, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan gitu? Pertama untuk kaum perempuan, kita itu ketinggalan walaupun sekarang sudah ada wakilnya tapi belum equal ya, tidak setara, sehingga kita harus mempersiapkan diri walaupun sudah dikasih 30% kuotanya, tetapi yang jadi juga sedikit. Sekarang kalau tahun periode yang lalu 22%, sekarang tinggal 18,9%. Menurun ya. Terus kita harus meng-encourage diri sendiri ya, kemampuan kita supaya kita bisa menjadi lebih baik. Bahkan juga saya sarankan bisa kolaborasi dengan suami sehingga ada waktu, ada spare time untuk bisa memperkuat diri sendiri. Contohnya kalau ada waktu dia bisa jualan cilok, tempe goreng dan lain sebagainya. Akhirnya mendapatkan beberapa uang yang bisa, walaupun itu dilihatnya sedikit tapi membuat mereka bisa mempunyai kemampuan sendiri. Di samping harus aktif di lapangan menjadi ketua RT, ketua RW, ketua PKK maupun ketua senam. Itu untuk perempuan. Yang untuk komisi komisi E, kita berharap bahwa komisi E itu harus selalu bisa mendengarkan dari keluhan rakyat dan kita bisa menindaklanjuti, dan makin lama makin kompak, makin solid, bisa berjuang untuk kepentingan rakyat. Oke, baik, itu tadi pesan dari Ibu Messi gitu ya, khususnya untuk para perempuan, untuk kita bisa lebih berdaya ya Bu ya dari berbagai sisi, karena karena perempuan itu problemnya, tantangannya juga lebih besar dibandingkan laki-laki ya. Karena udah sejak dulu kalah. Ya begitu. Konco winggeng. Ya betul sekali. Baik, terima kasih Ibu Messi atas waktunya, dan pemirsa itu tadi obrolan kita bersama dengan Ibu Messi, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang juga memberikan banyak sekali insight gitu ya tentang apa saja persoalan-persoalan di Jawa Tengah ini terkait dengan kemiskinan, kesejahteraan sosial yang sekarang ini terus diupayakan oleh wakil rakyat untuk bagaimana memperjuangkan ini menjadi lebih baik. Sekali lagi terima kasih Ibu Messi, dan terima kasih. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Saya Septulandari pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.